sekaligus sebagai Kepala Madrasah MTS Plus Miftahul Khair, Bapak Haji Jajang Jailani SPDI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Plus Miftahul Khair, Bapak Kusyadi SPD. Yang kami hormati para Dewan Guru MTS MA Plus Miftahul Khair. Yang terhormat MC Istana Negara Republik Indonesia, Bapak Happy Chandrayana MIKO. Bapak Ibu Wali siswa yang kami banggakan, serta teman-teman siswa MTS MA yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi subhanahu wa ta'ala hamdan kamilan wa ashkuruhu syukran jazilan walladzi lam yaj'al ibadahu nasiran wa wakilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali, santri MTS MA plus Miftahul Khair yang saya hormati, dan juga tamu undangan Ustadz Happy Chandra. Beliau adalah adik kelas saya, namun ilmunya luar biasa, maka saya panggil ke sini ahlan wa sahlan di Kudumikum Ustaz. Beliau alumni 2001 ya kan? Anak 99. Alhamdulillah pada saat ini beliau bisa hadir sebetulnya dari tahun kemarin ya Ustaz ya. Dari tahun kemarin beliau ingin silaturahmi dengan siswa-siswi ataupun santriwan, santriwati dan juga asatid yang pada saat ini juga bisa hadir. Alhamdulillah ingin silaturahmi, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu dan juga dapat bersilaturahmi. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat. Fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Ana mulai langsung ya. Ana pinjam mikrofonnya Kak. Lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Cek. Cek satu. Yang oke. Cek 1 2 cek lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ana tak menyangka yang akan hadir sebanyak ini. Kalau seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajririyah bima la tastahisuhu. Setiap manusia punya mimpi. Ana punya mimpi, Ustaz Jajang punya mimpi, para guru-guruku yang di sini pun punya mimpi, para wali santri punya mimpi, dan your student, para santri-santri di depan anak, dan para ibu-ibu semua punya mimpi. Tapi pernahkah Anda tahu, angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Perkiraan anak Pak Bu, yang akan hadir biasanya wali murid, acara di siang hari jarang ada yang hadir. Lebih baik ngagoler di rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi di area Bandung kan. Pas anak masuk, Masya Allah, ini banyak banget yang datang. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak yakin ini tempat hafathumul malaika. Ini tempat dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jalla. Ana yakin Bapak Ibu pernah suatu saat Anda menyapa
Putra Anda masing-masing, Anda memegang pundaknya, Anda memegang kepalanya sambil mengatakan, Gelis, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Nah, bapak ini belum bisa ngaji sempurna. Sujudku aja belum sempurna, nak. Tapi bapak ibu mohon, selama kau berada di Miftahul Khair, kau harus sholat sempurna, ngajimu sempurna, dan sujud dengan sempurna. Hingga nanti suatu saat di hari akhir, Pak, Bu, andaikan kita penuh dengan dosa, sujud kita karena tidak sempurna, kita jauh dari Baitullah, kita jauh dari Asmaul Husna, kita jauh dari ayat-ayat Rabb Azza wa Jal. Mungkin Allah menakdirkan kita udah hampir masuk ke pintu neraka Allah. Siapa yang akan menjadi pahlawan? Ini dia mereka. Mereka akan teriak di hadapan Allah Azza wa Jal, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini meminta pertolongan, ya Allah. Hanya kepadamu kami menghadu, ya Rabb. Aku anaknya, ya Allah. Aku bisa ngaji, aku bisa menghafal Asmaul Husna. Karena pondok, karena rumah tahfidz, dan karena mereka orang tuaku, ya Allah, yang berjuang menyekolahkan kami. Bukankah itu harapan kita? Masuk ke dalam surga Allah afwaja, berbondong-bondong. Mau gak kira-kira Bapak Ibu? Suara Anda 30% di sini. Berarti khawatirnya Anda duduk manis dan mengeningkan cipta dan baca doa Bismika Allahumma ahya bismika hamad di sini. Saya sudah menggebu-gebu ya di sini. Pak, Bu, mau nggak kita masuk surga berjamaah? Mau. Nah, itu adalah Ustaz Jajang, guru saya. Ini banyak guru-guru kami, saudara-saudara kami alumni 92, Masya Allah. Ini para orang tua yang terhormat. Beliau juga sepuh-sepuh anak. Hari ini anak tak pantas berdiri di sini, my people. Tapi hal seeloknya, anak duduk bersama Anda mendengarkan beliau-beliau bicara. Tapi qadar Allah. Perjalanan ke Cianjur 2 hari yang lalu, terus merapat ke Tasikmalaya sampai tadi malam. Tadi pagi sampai siang di area Gede Bage. Hari ini anak di sini, jujur, wallahi, anak tak merasakan letih dan lelah. Karena anak melihat sorotan mata orang-orang hebat di sini. Takbir. Nanti malam anak ngisi lagi, Ustaz. Apa Ustaz namanya yang dekatnya? Nah, Al-Mu'awana. Jadi anak diciptakan untuk ngomong. Mudah-mudahan setelah itu anak langsing, Ustaz. Gitu ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, di materi anak hari ini just 1 hour, faqat sah wahidah, hanya 1 jam. Sampai waktu azan asar dikumandangkan selesai, itu permintaan dari beliau. Waktunya sangat sempit. Biasanya kita bicara sampai 4 jam, dari pagi sampai siang. Kalau dari siang sampai 3 jam, 4 jam, kita samanya 1 jam. Anda minta, bisakah setiap detiknya berkualitas? Anda mohon Bapak Ibu yang terhormat, Anda fokus. Hari ini kita akan on air. Ini alat Anda bawa, pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemanapun anak pergi, sejak zaman pemerintahan SBY, Pak Tantowi yang mengatakan, Mas, bawa alat ini kemanapun kamu pergi. Apalagi masuk ke lembaga pendidikan Islam. Biar bersiar, biar orang-orang di luar sana mendengar, kalau pesantren, rumah tahfidz, itu mereka punya skill. Jangan kira rumah tahfidz seperti ini yang sekolah berbasis pesantren, mereka kalah dengan orang-orang yang standby 24 jam di pesantren. Anak kira Ustadz, mereka ini standby di pesantren 24 jam. Ternyata enggak. Anak baru temuin loh Kak, dari Sabang sampai Merauke kita muter Kak, ke seluruh pondok pesantren, baru anak temukan ada orang-orang santri yang mereka pulang pergi gitu ya Ustadz ya. And you memorize that. Anda menghafal Al-Quran, itu bisa dihitung jari. Nah, ini pertanyaan dari Allah kepada para orang tua. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Kita termasuk orang tua yang syakuro atau kafuro. Bersyukur atau kufur. Maka hari ini, Ana mohon izin.
Melalui satu alat ini, mulai tadi MC bicara, MC-nya kompak banget Ustaz ya. Ini bisa ngalahin MC Istana loh Kak kayak gitu. Anak nggak bisa loh MC sekompak itu. Kok bisa pas gitu intonasinya, berhentinya di mana, wakofnya di mana tuh bisa pas gitu ya. Ada orang tuanya nggak di sini Kak? Ada ibunya atau ayahnya? Tidak ada. Kenapa? Bapak ibunya ada? Oh abah, oh ya abahnya ada. Ayen. Oh abahnya ini yang moto. Masya Allah, abahnya pasti bangga punya putri yang hebat ini. Allah karim ya Rabbana. Maka hari ini kita live dari mulai Qori, dari mulai Asmaul Husna, Pak Kiai tadi bicara sampai nanti selesai, kita akan live dan dari Sabang sampai Merauke hari ini akan mendengarkan suara dari Miftahul Khair sekolah berbasis pesantren hari ini. Takbir. Maka kita mulai ya teman-teman. Ini ada satu tulisan di sini on air. Berarti ada tulisan yang akan Anda munculkan di layar ini. Tulisannya adalah Are you ready? Katanya sih orang sini pinter-pinter bahasa Inggrisnya. Ibu-ibunya juga dari cara duduknya sih nongkrongnya sih cakap-cakap bahasa Inggrisnya gitu ya. So, kita coba. Santrinya dulu. Ketika Anda bilang Ketika Anda bilang Are you ready? Santrinya bilang Yes sir. Kayak gitu dari ibu-ibu nah. Pokoknya mah kalau arti masih dia jarago bahasa Inggrisnya ya. Siap. Sok santri, jangan kalah dengan para orang tuanya. Siap ya? Kau jangan menatapku seperti itu, tenang kawan. Assalamualaikum ya Habibi. Kau tegang kali kau melihatku seperti itu. Dengan satu Miftahul Khair mah kudu dibikin heureuy ge resep lah. Siap ya? Are you ready? Yes, sir. Anda masih ragu-ragu. Anda pasti bilang, naon heula, seur heula apa ya heula gitu ya. Terasa loh sampai sini. Are you ready? Yes, sir. Sekarang ibu-ibu. Silakan ibu baca doa dulu sebelum mengungkapkan kalimat ini. Sebentar Pak ya. Bu, tekeng eleh Bu tuh ku barudak Bu lah. Bismillah. Ibu kan sok di pengawasan tak? Are you ready? Yes, sir. Masya Allah. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya keren-keren ibu-ibu nih ya. Allah, emang orang Majalaya keren-keren bahasa Inggrisnya. Pak, punten Bapak. Saya sabit sopan Pak ya. Bismillah Pak. Jangan kalah dengan spirit anak-anak hari ini. Are you ready? Yes, sir. Masya Allah luar biasa. Bener loh, ini kejutan bagi Ana loh. Semangat ya di sini. Makanya kenapa dari dulu Ana berharap banget bertemu dengan antum-antum ini Ustaz Jajang. Karena Ana yakin spiritnya ada di sini. Yang kedua, ini dia. Ana katakan kepada antum, setiap karakter anak-anak yang ada di rumah tahfidz ini unik, tidak mungkin sama. Termasuk para orang tua yang duduk di depan Ana hari ini, unik, tidak mungkin sama. Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya aku menciptakanmu azwaja, berpasang-pasangan. Anak orang otak kanan kawan. Orang otak kanan ini suka ngomong seperti ini. Anak diciptakan Allah untuk ngomong seperti ini, tak mengenal lelah untuk bicara. Lagi tidur pun anak ngomong. Anak orang otak kanan, pasangan anak, istri anak, dia diciptakan Allah. Otak kirinya yang kuat. Dia jarang ngomong. Pendiam. Gitu ya. Bayangkan. Anak pembicara. Otak kanan. Istri anak sama pembicara. Anak motivator. Istri anak juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Bakal rame tadi rumah. Berpasang-pasangan. Antum juga sama. Anak kelas 7 pasti beda karakternya sama anak kelas 8. Anak kelas 8 pasti beda dengan anak kelas 9. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga azwaja. Pasti beda karakternya. Dan generasi rumah tahfidz hari ini yang ada di Miftahul Khair ini, karakter Anda pun berbeda-beda.
Santri yang hebat, santri yang berkarakter, santri yang keren nih, calon orang sukses akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Dari mana kelihatannya? Kami melihatnya dari cara duduk dan sorotan matanya. Langsung banyak yang bergeser duduknya. Ya Allah, jangan sampai salah duduk saya hari ini. Kalau udah kayak gitu Anda nggak mungkin mengantuk, Anda akan fokus ke depan. Berarti caranya bagaimana? Kenapa anak-anak Makassar mereka merapat berkumpul ke kantor kami per batch, per kelompok hanya untuk menentukan Pak Happy Chandra, kira-kira karakter Anda di mana? Kang Happy punten, kira-kira otak saya di mana? Di situ saya bingung. You yang punya otak ngapain nanya ke saya gitu ya? Tapi ternyata mereka cari loh Kak. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Untuk ngapain? Untuk ini. Mereka latihan selama 4 jam. 2.000 orang. Ngapain di situ? Mereka mengangkat kedua tangannya ke kita. Dilatih auditorinya. Dilatih visualnya. Matanya dilatih. Pendengarannya juga dilatih. Ana mohon sekarang coba di sini. You bisa nggak mengalahkan anak-anak Universitas Indonesia Makassar? Para orang tua juga sama. Ana minta dalam hitungan ketiga, orang yang mengangkat kedua tangan di segmen hari ini, dia menunjukkan adalah para orang tua yang semangat. Santrinya semangat. Dia adalah generasi yang sehat. Orang tuanya sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang tua yang cerdas. Santrinya cerdas, terampil, dan ceria. Siap ya, kita mulai. Wahid, Isnani, Salasa, mulai. Masya Allah. Silakan tim multimedia, ambil gambarnya. Abah, punten, Palidia ambil gambarnya coba. Akan kelihatan tangannya di sini, punten. Yo, siap ya. Jangan sampai gagal di segmen ini. Pak Agung langsung ke belakang aja Pak Agung. Jangan sampai gagal ya. People yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya yang kadang paling atas tak seimbang dengan tangan yang kiri, berarti kecerdasannya juga tidak seimbang. Anda pasti nengok tangannya, tanganku kira-kira seimbang apa tidak? Oke, siap ya. Di sini banyak yang gagal. Ustaz Jajang, ya Allah, ini semangat kali ini ibu-ibu di belakang ya. Ada, jangan sampai melotot seperti itu, enak dipandangnya. Siap ya, kita mulai. People operator standby, inilah Miftahul Khair. Mulai. Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya, fokus ya. Mana nih orang tua yang fokus dan tidak fokus, santri yang fokus dan tidak fokus. Siap. Buka. Tutup. Masya Allah. Pasti Anda lagi menunggu kata berikutnya, betul? Anda deg-degannya luar biasa, takut salah. Buka. Buka. Eta ibu menirewas di bangka. Langsung astagfirullahaladzim. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tenang. Ekspresinya itu loh. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Anda semakin bingung. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi akbar gitu. Ke mana ya? Masya Allah. Turunkan kembali tangannya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Dan hari ini kita akan mencoba memotivasi Anda semua. Kalian sehat hari ini? Dia aja gak sehat ngomongnya. Yang akan terjadi apa? Udah, matanya bainal haya wal mamat, antara hidup dan mati seperti ini. Tahu-tahu dia baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Acara TBT beres begitu ya, dan baca doa lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Enggak dapat apa-apa, kau hanya bermimpi di sini. Bismillah. Pasti antum sekarang lagi bertanya-tanya, ini Kiai Jajang ini bawa siapa ke sini? Ismi Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya, Pak Arsa.
Tasikmalayanya jauh dari kota. Jadi kalau antum ke area Tasikmalaya tinggal di sana, sekarang anak di Istana Bogor, dan anak alhamdulillah qadarullah berkiprah sampai detik ini berada di Istana Negara Republik Indonesia. Anak alumni dari Gontor tahun 2001. Di sini banyak senior-senior kami alumni di 92 Ustaz ya. Masya Allah banyak juga alumni yang lain. Anak senang bisa bertemu dengan antum-antum, dan di Gontor inilah kami berkiprah banyak, merasakan air yang kami minum, tanah yang kami injak, dan udara yang kami hirup. Itulah formula kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Sekalipun di depannya ada non muslim yang Katolik, anak bawa gambar ini. Sampai di Medan ada yang ngomong seperti ini, Pak Chandra, aku sering melihat kau bicara. Sampai 5 kali, setiap kau ke Medan pasti aku lihat kau. Aku suka dengan gambar itu Pak Chandra. Itu instrumen, itu apa yang kau playkan. Aku senang Pak Chandra. Ketika anak mengenalkan yang namanya mahabbah nubuwah, kecintaan kepada sang Nabi, tiba-tiba orang Katolik itu ngomong lagi, Pak Chandra, aku penasaran itu siapa Muhammad yang kau sebut. Aku penasaran ingin ketemu dengan orang itu. Qadarullah, hanya dengan mikrofon yang anak pegang, dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia masuk Islam hari itu. Disaksikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia di area Medan. Dan alhamdulillah, hadza min fadli Rabb. Harapannya, you anak-anakku di sini, andaikan you sudah menjadi alumni di sini, udah selesai khatam di sini, bawa ini miftahul khair kemanapun kau pergi. Seperti anak membawa bendera Gontor kemanapun anak pergi. Fahim tuh? Keluar dari Gontor. Siapa yang mengira bocah cilik anak pamijahan yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba anak masuk ke zona ini, teman. Masuk ke zona istana. Pasti Anda semua pernah mendengar di istana, setiap tanggal 17 Agustus di TV, ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih, tepat 75 tahun lamanya Indonesia merdeka, terus berkibar menyapa tanah Nusantara. Pernah dengar suara itu? Itu muncul di zona televisi. Keluar dari istana, tiba-tiba ada muncul namanya voice over yang ditulis oleh panitia di sini. TV voice over. TV voice over itu apa? TV voice over itu kita berkiprah sebagai pengisi suara. Salah satunya adalah di channel ini. Disuruh apa di situ? Pasti Anda semua pernah melihat dan mendengar suara ini. Jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sekarang Anda lagi berpikir, oh, iya makhluknya yang bicara gitu ya. Itu namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Bapak-bapak namanya apa? Voice over. Good. Ibu-ibu namanya apa? Voice over. Masya Allah. Silakan nanti kalau ke warung, punten abi bade mesen voice over gitu ya. TV One. Keluar dari TV One, anak-anak pasti suka dengan channel yang satu ini. Kita bertemu dengan Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Agung Izul Haq, dan Syekh Ahmad Al-Misri. Nanti kapan-kapan Ustaz, andaikan nanti sudah berdiri megah Istana Baitul Khair, kita ajak nih orang-orang ini datang ke sini. Setuju? Masya Allah, silaturahim dengan antum. Kita bergabung dengan Damai Indonesiaku dan juga di acara Trans TV. Pasti antum semua, anak-anakku pasti pernah mendengar ada suara di Trans TV di acara ini. Pasti Anda pernah mendengar setiap malam. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Nah, sekarang yang matanya mengantuk pun langsung, oh iya jelema iya ya. Itu namanya voice over. Ternyata Kak, orang-orang Trans TV bilang, ini harus dipindahkan ke Trans 7. Di Trans 7 ada channel lagi namanya apa? Hazanah. Setiap pagi Anda pasti pernah mendengar ada suara di Hazanah Trans 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin anak masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atuh suara saya kalau gitu. Keluar dari tas 7, datang orang Antv. Kang Happy punten, yang dari pesantren itu ya? Ya, emang di pesantren diajarin ya voice over? Enggak ada. Apa di rumah tahfidz diajarin voice over? Enggak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang yang akan menjadi MC di istana lahir dari Miftahul Khair hari ini. La muhal, tak ada kata yang mustahil kawan. Anak aja orang kampung. Tak ada kata yang mustahil. Kalau Anda mengatakan, Kang Happy, saya mah orang kampung. Saya mah rumahnya kecil. Saya mah peci juga kecil. Ya, saya mah kia-kia, dah, kita tidak akan move. Kita akan tertinggal. Maka keluar dari tas 7. Orang Antv bilang, Mas, kayaknya cocok deh Mas, Anda jadi dubber, pengisi suara di acara film. Ngisi suara apa? Ibu-ibu pasti suka. Saya ngisi di acara Mahabharata, Joda Akbar, Akbar Kejayaan, dan film-film lainnya. Kita mah bapak-bapak mah jarang nonton ya Pak ya. Kita mah nonton bola ya Pak. Anda tahu, saya aja nggak suka film-film ini. Tapi lumayan durasinya panjang dan Anda ambil. Bu, mau dengar suaranya? Pasti Anda pernah mendengar di Mahabharata ada yang ngomong seperti ini. Lagi nunggu ya? Itu apa? Mani fokus kira di penggal. Kayak tuh saya nafas heula. Tadi baru selesai di gede bagi itu. Saya mah kata Ustaz Jajanan udah nawai itu Ustaz, anak turun langsung ke lokasi. Kasihan teman-teman udah pada nunggu di sini. Udah nanti aja deh ngobrolnya gitu ya. Oke, pasti Anda pernah mendengar ini. Ingat Arjuna. Kayak heula teu acan ibu. Kayak heula teu acan. Tuh Ustaz teu karaos 2:30 ya Ustaz. Lanjut. Tuh hilap di mana tadi Bu? Oh iya, ingat Arjuna katanya. Pasti ada pernah mendengar. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu yang paling mahal itu tertawanya Ustadz. Anda pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya sieun Ustadz. Saya khawatir saya keluar dari studio masih seri di situ kan. Allahu Akbar. Ada salah satu pesantren di Riau, Pekanbaru bertanya, Mas Happy, suara Anda seperti itu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anda langsung istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, gak mungkin lah. Apakah bisa Anda masuk Indomaret terus Anda ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sieuna atuh kasirnya. Yes, Ustaz Jajang, anak gol nih hari ini. Kalau nggak digitukan, Anda nggak bakal betah duduk di sini. Anda ini generasi alfa. You adalah generasi alfa. Maka guru-guru Miftahul Khair, Anda harus tahu. Orang tua santri, Anda harus tahu. Generasi alfa seperti anak-anak Miftahul Khair ini, la yakfi bil isyarah. Tak cukup dengan isyarat. Anak di Pamijahan kelas 3 SD waktu itu. Allahu Akbar. Masih main bola menjelang maghrib Bapak. Untuk kelas 3. Main bola menjelang maghrib. Tiba-tiba apa yang dilakukan ibu saya? Langsung ibu menuju ke tengah lapangan. Dan langsung dia mengangkat tangannya. Dan menurunkan jari jemarinya satu persatu. Kita maksudnya apa itu? Dia ngitung. Semakin turun itu jari, kami semakin takut. La yahtaju ilal kalam. Tanpa ngomong. Hanya ngangkat kira.
Kami takut loh. Itu dulu tahun 90. Anak zaman sekarang, kalau tak percaya, coba Anda lakukan nanti. Ketika anakmu lagi bermain bola menjelang maghrib, mau azan maghrib, ibu lakukan itu di tengah lapangan. Dan ibu berdiri, angkat tangannya satu persatu. Saya yakin anak Anda akan mengatakan, "Ibu, ada apa dengan tanganmu hari ini?" Anaknya lari, ibunya pun lari di situ. Kejar-kejaran sama anaknya. Apa bedanya itu ibu pemain cadangan di situ itu kan? Lari. Generasi alfa. Maka, kenapa anak katakan ini? Semua yang hari ini hadir, kalimat terbaik untuk generasi hafid berkarakter ini adalah belajar itu penting, jangan yang penting belajar, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Belajar itu penting, bager, pinter, gelis, kasep, jangan yang penting belajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Memeluk buah hati Anda itu penting banget dan itu dirindukan mereka. Jangan yang penting memeluk. Ini sudah Anda bawa kemana-mana tulisan ini. Kenapa? Karena Miftahul Khair tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Miftah artinya adalah, miftah artinya apa? Khair artinya kunci kebaikan tetap ada sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaannya, siapa yang tahu bendera mana ini? Anak kasih hadiah. Ini negara dari dulu sampai sekarang, sejak bendera ini berkibar, itu diserang wabah hampir bertahun-tahun sepanjang hidup warganya. Tapi itu tidak merubah pesonanya. Mereka tetap semangat. Anak-anaknya tetap semangat, orang tuanya tetap semangat. Tapi di mana ini? Masalahnya di mana ini? Ada yang tahu nggak? Anak kasih hadiah deh. You tahu? Nggak tahu. Oh. Udah angkat tangan, saya kira tahu. Ada yang tahu nggak, Kak? Ini adalah Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu tempatnya di sini, anak-anakku yang baik. Anda tahu, orang-orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka hidup serba berkecukupan. Mereka tak punya pakaian yang indah seindah Anda yang kau pakai hari ini. Mereka tak punya gadget. Mereka tak punya rumah yang layak huni seperti Anda. Anda lihat rumahnya kayak gini. Coba Bapak Ibu tinggal gerak. Dia sekolahnya di situ. Wabah setiap saat datang ke mereka. Sampai suatu hari, orang-orang Solomon merasa terganggu dengan pohon yang tebal ini. Orang Solomon mengatakan, kita harus menghancurkan pohon ini. Tapi kita tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat sensor digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Solomon? Seluruh warga Solomon, mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini. Apa lagi ngapain? Saya tanya ke Santri Putra. Nah, kira-kira kalau ayahmu seperti ini, ayah ini lagi ngapain? Apa nak? Tanpa saya tulis pun, Anda sudah bisa menebak. Pak Happy, eta mah udah pasti nunjuk amak. Tidak mungkin ini Bapak lagi mempersilahkan minum kan? Iya mah ke amak. Tapi masalahnya apa people? Masalahnya adalah jangan sekali-kali anak-anak hebat ini yang sudah belajar hafalan Al-Quran, ternyata ketika nyampe ke rumah, di rumahnya banyak teriakan-teriakan yang tak penting. Anda tahu, teriakan seorang ibu, teriakan seorang bapak, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang bapak, dan teriakan itu negatif, ternyata bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Bisa-bisa hilang semua itu hafalan.
Bisakah kita mempunyai qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan karima, kata-kata yang mulia, qaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Maka jamaah semuanya, semua yang hari ini hadir di depan kami, bismillah wa biiznillah, semua harus tetap menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan benar-benar tidak sampai menghilangkan pesona belajar kita selama berada di area rumah tahfidz ini. Kenapa anak katakan ini? Ya, Anda lihat deh, ada satu tulisan yang muncul di sini. Apa mimpi Anda detik ini? Oke, sebentar, punten. Masya Allah, tenang tenang. Punten ya, punten Bapak, punten. Pegang mikrofonnya Kak. Pasti you mengira, wah saya yang bicara ini. Enggak, maksud saya kasih ke sampingnya. Nah, terus Kak, terus ini lupa dia. Oke, terus Kak, di mana itu mikrofon berhenti, dia yang harus bicara. Oke, stop. Urusan kita belum selesai kawan. Pegang mikrofonnya Kak. Yes. Biasanya santri-santri luar, sekolah-sekolah luar, SMP, SMA yang di luar, Pak, Bu, dikasih mikrofon kayak gini, banyak yang takut. Karena di sini sekolah berbasis pesantren, udah biasa dia. Melihat mikrofon, oke, bismillah. Janganlah kau menangis kawan. Kau harus senang hari ini. Siap ya? Cepat ya Kak ya. Bismillah. Assalamualaikum. Angkat suaramu kawan. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Urfan. Dari mana? Oh, Majalaya Cidawolong. Oke, kelas berapa nak? 8. Sini nak. Sini. Mana riwayatnya? Sini. Bapaknya datang nggak hari ini? Ibunya datang nggak? Oke, berarti saya bapakmu hari ini. Bismillah, angkat mikrofonnya. You lihat ke kamera. That. Siap ya? Ini udah standby belum Pak? Udah pas belum frame-nya? Belum? Gak abah aja dah. Gitu. Siapa? Assalamualaikum. Saya happy. Sebentar belum. Ana udah siap-siap. Sebentar. Ini namanya adalah seorang hafidh yang hebat harus bisa bicara. Betul gak? Nanti you tahu tentang ulumul Quran, tapi jangan sampai Anda nggak bisa ngomong depan orang. Anda hafidh 30 juz, pas ada pulang ke kampung, Pak RT datang. Nah, dari Utah ya. Nanti khutbah Jumat ya. Astagfirullahaladzim, Pak Allah Akbar, ya Allah, Pak jangan saya Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Udah, gagal Anda. Kau terima itu mikrofon, siap. Ana hafid, wadakini mutakallim. Ana hafal Al-Quran, tapi Ana juga bisa bicara depan orang. Siap? Oke. Udah masuk ke zona komunikasi. Pegang mikrofonnya. Yuk katakan, udah standby Pak Agung. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kau pakai namamu itu namaku. Dia adalah orang yang ke-215 yang terhipnotis gara-gara ada pegang ini budaknya dan namanya sama dengan saya. Sampai kapanpun kalau enggak anak lepas ini hipnotisnya, ditanya sama orang tuanya, namamu siapa? Happy Chandra. Gitu dia. Kau pakai namamu. Oke? Enak kali kau pakai namaku. Siap ya? Bismillah ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat, itu nama anak contoh kawan. Ya, siap ya? 3, 2, standby. Assalamualaikum, saya Urfan Rasyid dari Cidawolong. Itu yang anak suka. Takbir. Allahu Akbar. Antum bilang pasti, Pak Happy mah, saya gak bisa gitu mah. Anak yakin
Belum pernah dia ditanya sama ayah ibunya, nah, apa impianmu? Andai kan dia menjawab, Pak Bu, aku ingin masuk surga bersama Bapak dan Ibu nanti. Aku di rumah tahfidz, aku hafalkan per huruf, per kata, per ayat, per sofhah, biar kita masuk surga berjamaah, Bunda. Sampaikan salam saya buat ayah bundanya ya Naya. Oke? Kau bermimpi seperti itu kan? Bismillah. You bisa bayangkan gak? Dia hadir tanpa kedua orang tuanya hadir. Mungkin sibuk lah dia. Wujud dia sama dengan orang ini yang anak kumpulkan. You sama dengan dia. Dia datang, orang tuanya tak ada. Di saat semua orang tuanya hadir, dia datang sendirian. Pak Chandra, kok orang tuanya tak ada. Yang lain pada pelukan dengan orang tuanya. Kasihan anak ini. Anak bilang, sayang sini. Ini di Sidoarjo. Anak panggil anak itu. Kenapa? Orang tuaku tak ada Pak Chandra. Sini sayang. Aku orang tuamu hari ini. Sini. Ketika anak tanya, apa mimpimu detik ini? Anda tahu apa jawaban anak itu? Dia menulis di kertas, ini adalah tulisannya. Anak capture, anak edit ulang. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Ternyata orang tuanya, maaf, sudah tak ada. Dia datang ke situ dengan neneknya. Dia mengatakan apa anak itu? Pak Chandra, memang orang tuaku ini sudah tak ada. Tapi aku hanya membawa Al-Quran kecil ini yang dia bawa kemana-mana. Ketika dia datang ke makamnya, dia mengatakan, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Indah anak peluk anak ini. Ini nama anak ini. Ini namanya. Dia pun sama. Kok pas? Yang maju ini ke sini, no parents there. Tak ada orang tuanya. Anak kasih hadiah buat NCRI. Mana sertifikatnya? Orang itu antri untuk dapat sertifikat ini. You tak perlu antri. Ente hanya ngomong Assalamualaikum, saya siapa dari Cidawolong yang Anda dengar tadi. Tapi you dapat sertifikat ini. Kau senang gak sih sebenarnya? Senang kan? Ya. Harus happy dong. Yang ngasihnya juga happy. Saya diambil gambarnya buat kalender 2021. Atau lihat orang ini. Seorang adik, dia bicara dengan kakaknya. Kak, nanti kalau aku sudah besar, aku akan bantu kakak untuk kita kuliah sama-sama. Anak yakin, Pak Bu, kita gak sadar loh. Saya yakin anak Anda itu sama curhatannya kayak anak ini, tapi dia tidak mengungkapkannya kepada Anda. Maka teman-teman di sini yang semuanya hadir, santri yang brilian hari ini yang hadir, dia rindukan sentuhan spiritual dari Anda. Ini ulama, teman-teman, namanya Al-Warraq. Ulama juga manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Kita juga orang tua kadang ada titik lemahnya, termasuk putra-putri kita. Anda tahu siapa itu Al-Warraq? Itu Al-Warraq mempunyai anak perempuan, dia cacat. Setiap malam dia mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau berikan anakku perempuan ini cacat, ya Allah? Dia tidak normal seperti yang lain. Aku capek, ya Allah, mendidiknya. Fa'atamanna mautaha.
Daripada seperti ini ya Allah, kau cabut aja nyawanya ya Allah. Anak letih, saya capek mendidiknya. Anda tahu doa ulama al-waraq itu diijabah oleh Allah. Dicabut nyawa anak perempuan tak berdosa itu. Famatat bintu. Meninggal anaknya. Tiba-tiba Allah menghadirkan anak perempuan ini dalam mimpi seorang ulama ini. Apa dalam mimpinya? Dalam mimpi al-waraq ini, dia melihat itu anak perempuan lagi berbondong-bondong bersama teman-teman yang lainnya, sama nasibnya, itu menuju surga Allah. Tak kelihatan cacat lagi. Dalam mimpinya ayahnya, fa'amad yadayya, aku mengulurkan tanganku mengatakan, wahai putriku, ini aku ayahmu nak. Bisa enggak aku diajak kau nanti menuju surga? Anda tahu apa jawaban anak itu? Lah abi, enggak. Bukankah kau ini yang mengatakan capek mendidik aku? Bukankah kau yang mengadu kepada Allah dan kau berharap aku ini mati? Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Bapak Ibu, mereka masih polos-polos. Benar loh. Ini anak lagi tidur tapi nadinya dia berdoa buat sang ayah. Ini juga sama ini masih polos-polos. Ya Allah, anak-anak ini masih polos-polos. Tapi doanya gak pernah polos lah. Anak ingatkan lagi ya. Ini anak masih polos, masih lugu. Anda tahu gak? Ini doanya selalu istimewa. Andaikan anak hipno nih hari ini. Seperti anak-anak di Makassar. Anak hipnotis hari ini. Anak yakin alam bawah sadar antum akan berteriak, Pak Happy Chandra, aku selalu berdoa ke Pak Happy buat ibuku. Dan terasa dari sorotan mata Anda. Tapi Anda gak mengikuti ekspresi itu kepada mereka. Karena Allah itu maha baik. Anda katakan Allah itu maha baik. Apapun wujudnya, kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah itu tidak pernah terbatas. Allah maha baik karena langkah kita diiringi oleh Sang Maha Segala. Ada gambar ini. Andai kata tanya ke Miftahul Khair people, antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Tuh bapak-bapaknya semangat banget. Bergerak apa tertinggal? Semua akan memilih Pak Happy, bergerak. Sampai guru kami, kiai kami mengatakan taharrak, bergeraklah. Fa inna fil harakati barokah. Karena setiap gerakan itu ada keberkahan. Yuk kita lihat. Kita buktikan kalau alam ini bergerak cepat. Miftahul Khair juga bergerak cepat. Miftahul Khair andaikan hari ini speednya 20 km per jam, minggu depan harus 60 km per jam. Tidak mungkin Ustaz Jajang aja yang berdiri tegak di situ. Para orang tua semua sinergi seirama. Semua mengatakan, Kiai Jajang, anak siap mendukung dan mengangkat bendera ini sama-sama. Senada seirama. Andai kan minggu depan Miftahul Khair speednya 80 km per jam, bulan depan harus 160 km per jam. Antum pernah lihat gak kalau ini perubahan sudah terjadi? Beberapa tahun silam Anda pernah melihat anak ini. Lihat deh. Dan anak-anak Anda yang ada di depan ini pernah merasakan seperti anak ini. Coba perhatikan baik-baik. Anak asrab suaya Ustaz. Bu, Pak, Anda terlalu serius. Itu iklan hemat air. Serius banget sih Pak, Bu. Itu ayah-ayah nukenya rasanya.
Allahu Akbar, iya lucu banget ya. Iya pernah loh anakku kayak gitu loh dulu, jalan terus dia jatuh bangkit lagi. Itu iklan hemat air. Biasanya Ustadz, itu kesempatan pembicara untuk minum dulu. You fokusnya bukan ke air minumnya, tapi Anda fokus ke layar. Jadi Anda nggak tahu kalau tadi minum, Anda fokus ke layar kayak gitu. Itu namanya at-thoriqah ahammu minal madda. Gitu atuh Ustaz. Allahu Akbar. Tapi yes, 10 tahun yang lalu Anda masih melihat raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Ada yang tahu? Iya gambar naon ya? Yahoo. Semua kiblatnya ke Yahoo. Sekarang orang tak mengenal Yahoo karena kiblatnya sudah hijrah, digerakkan oleh Allah. Raksasa dunia internet hari ini dikuasai oleh Google. Ibu mau masak, tak perlu kok repot-repot, cari di Google. Cara membuat sate kuda Nil. Cari di Google. Semua serba Google. Dikit-dikit Google, dikit-dikit Google. Anda cari Miftahul Khair, Google. 10 tahun yang lalu, ada seorang ibu, dia bangun dari paginya. Kemudian dia membawa handphone. Handphonenya ditekan tombol powernya. Kemudian muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Teneng, teng, teneng, teng, teneng, teng, teng. Masih ingat handphone itu? Itu handphone sekarang sudah tak ada. Itu handphone zaman jahiliyah kawan. Terjadi 10 tahun yang lalu, ada sih yang masih pegang. Tapi sekarang kiblat manusia sudah hijrah ke sini. Android. 10 tahun yang lalu, ketika ibu itu juga bangun di pagi hari dengan sang ayah. Dia menikmati kopi panasnya dan teh hangatnya depan rumah sambil membaca majalah Femina. Majalah Gadis, majalah Kartini, dan majalah Nova. Bu, iya barangkali dipayun mual kenalan yang gambar. Hanya Anda yang pernah hidup di zaman jahiliyah yang tahu. Karena apa? Sekarang kita tak elo, tak lengkap hidup kita kalau bangun di pagi hari, kita tidak update status di sini. Sampai ada anak TK mengatakan, Pak Chandra, cita-citaku satu, aku ingin jadi handphone. Loh kok bisa nak? Apa maksudmu? Pak Chandra, kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan ayah dan bunda. Ibuku lagi masak, depannya handphone. Habis masak, handphone, difoto itu. Setelah masak, disimpan lagi itu handphone diambil lagi. Lagi tidur, handphonenya di sampingnya. Pas handphonenya jatuh, dilus-lusin. Ya Allah, ya nyarkenya astagfirullahaladzim gitu ya. Pak Chandra, ketika aku terjatuh dari tempat tidur, aku dimarahin. Makanya kamu itu kalau tidur itu ya benar. Makanya mulai detik ini, aku ingin jadi handphone. Dilusin, kalau ada debu dibersihin, gitu ya. Sampai ada anak TK yang seperti itu. Yes, 10 tahun yang lalu Anda masih melihat Matahari Mall ini mungkin ada di kota Bandung, bersinar di mana-mana. Pagi matahari bersinar. Matahari Mall ini sampai malam hari pun Matahari Mall ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang tak perlu datang ke Matahari Mall. Anda butuh makanan di malam hari, cukup klik GoFood. Datang itu makanan. Anda mau pindahan rumah, klik GoBox. Datang mobil box. Jangan-jangan ujian nasional tahun depan, Go UNBK. Semua serba online. Terbukti hari ini. Sama dengan tukang ojek ini. Tukang ojek ini dulu dipandang sebelah mata. Sekarang S1, S2, S3 punya profesi baru sebagai apa? Ojek. Sama dengan Miftahul Khair ini. Yang dikhawatirkan, kalau kita tidak jaga ini rumah tahfidz, benderanya, khawatirnya 20 tahun lagi, anak cucu kita tidak belajar seperti di rumah tahfidz. Mereka melalui aplikasi namanya long distance learning, belajar jarak jauh. Ternyata obrolan saya 15 tahun yang lalu sudah terbukti hari ini. Jarak jauh online ya Pak ya. Itu indah loh itu belajar kayak gitu. Di Miftahul Khair online juga Ustaz. Enggak kan? Insyaallah. Maka perubahan tidak akan pernah berhenti. Sama dengan handphone ini. Ini handphone zaman jahiliyah kan? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang akan pecah. Ini handphone berat banget Bapak Bu. And then, pernahkah Anda
Terbukti 30 tahun yang lalu, Ana merasakan itu. Bapak Ibu yang di sini, Ana yakin Bapak pernah loh menggunakan kostum yang kayak gini. Pak. Tuh, Bapak pernah nggak? Semua pernah merasakan. Indah loh, itu sarung multifungsi. Bisa pakai sholat, bisa pakai tinju. Anak ngerasain, anak sekarang apa mau mereka sholat Idul Fitri menggunakan kostum kayak gini? Malu lah dia. Kostumnya harus kayak gimana Pak Happy? Nokia ya mah. Sama seperti ini, zaman sudah berubah. Maka miftahul khair ini harus berubah. Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Maka saatnya kita untuk mengatakan kepada semua yang ada di sini, yuk hijrahkan strategi pola pikir santri. Miftahul khair yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan pola pikir orang tua yang tadinya biasa-biasa. Oke, pandemi, tapi spirit jangan sampai hilang. Mas kita masih punya Allah As-Somad, tempat kita bergantung. Itu kan. Anak minta Putri sekarang yang maju ke depan. Anak kasih sertifikat lagi. Anak hitung sampai 5 ya. Kalau enggak sertifikatnya anak akan kasihkan ke Al-Muawanah nanti malam. Wahid. Pokoknya aja. Ada skrip MC-nya Pak. Siap ya? Pegang mikrofonnya. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Satu lagi, bukan ini. Mulai. Assalamualaikum, saya Ajeng Rahmat Cantika Aprilia dari Cidawolong. Oke. Yuk pernah jadi MC nggak Kak? MC apa? MC pernikahan apa MC dangdutan? MC kayak Oh, MC kayak barusan. MC Muadoro. Yes, good. Sekarang kita masuk ke ranah MC. Karena anak berkiprah sebagai MC di kenegaraan, orang hafid pun harus tahu tentang MC. Karena rumah tahfidz ini sering ada event, MC-nya harus keren-keren. Oke. Pertama, boleh ada pinjam aja? MC itu harus menggunakan nih. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan Anda menjadi MC majelis taklim, Anda akan elegan banget ketika tampil menggunakan ini dia. Pak Happy naon eta teh namina? Ini namanya cue card. Namanya cue card, kartu mini. Namanya cue card. Namanya apa? Cue card ini tidak ada di warung. Anda bikin sendiri. Belakangnya logo Miftahul Khair. Anda tampil di situ. Anda evaluasi ya MC kita hari ini ya. Jadi ketika Anda tampil, 2 senjata. Orang akan nyaman ketika melihat itu orang berbicara. Karena dia berbicara dengan menggunakan 2 senjata. Smile face and smile voice. Saya tersenyum. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Senyum. Lagi nih. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kalian sehat gak hari ini? Dia aja gak sehat kawan. Anda ke rumah tahfidz harus smart. Siap Kak? Ini skripnya. Di lebetan tuh saya seratan anak teksnya. Jadi Anda baca. Hati-hati jatuh. Seperti ini. Jadi kalau sekarang kan pakai handphone ya. Ini handphone mereka ya Ustaz ya. Nah, nanti coba pakai teks. Ya, pakai cue card seperti ini. Siap ya? Orang tuanya datang kah? Yang maju ke sini perasaan gak ada orang tuanya semua ya. Ini pas semuanya gak ada orang tuanya. Yo Ajeng, dibaca ya Ajeng ya. Angkat mikrofonnya Ajeng. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Good. Kalau MC, Anda memegang cue card, Ajeng maaf. Mata kita 70% harus ke depan. Bapak-bapak, kalau Anda khutbah Jumat, kenapa banyak yang ngantuk? Karena tetapan kita hampir 100% ke teks.
Pas ngeliat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan kamar. Kamarnya ya teh kamar. Jadi ajeng, kalau Anda tampil 70% mata kita ke depan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Indah banget. Sampai tersenyum dan nice, smart, powerful. Dan tidak ada, aku tak mau mendengar ketika di Miftahul Khair ada MC mempersilahkan Ustadz Jajang, mempersilahkan tamu kenegaraan, tapi dengan kalimat kayak gini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan beliau gak maju ke depan kalau ada MC yang ngomong waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Ya, termasuk dosa besar dalam MC. Ini punten Bapak, nanti bisa dipakai nih di DKM ya Pak ya. Biasa kan sok ayat mempersilahkan khotib ya Ustaz ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan itu khotib gak maju-maju ke mimbar. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, kenapa gak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahannya? Nanti habis zuhur itu. Dengan segala hormat kami persilakan. Good. Berikutnya Kak. Good voice. Silakan. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami persilahkan. Good. Amazing. Masya Allah. Padahal di sini nggak dipelajari itu MC. Di rumah Tafid ada nggak pelajaran MC? Malda Darsul Ana MC. Nggak ada. Sadendi, masuk. Masuk. Oh, Pak Farman, masuk man. Nih teman-teman aneh nih. Masya Allah. Doi kemana tadi anak bicara? Nah itu, ya. Ini adalah zona MC. Good. Ana senang sekali dia bicara dengan powerful. Ana mohon kesediaan Ustaz Jajang. Ustaz Jajang untuk dokumentasi silakan berikan ini one sertifikat. Satu sertifikat ini untuk performer MC loh Kak. Jarang-jarang loh Kak rumah David kemudian dia tampil sebagai MC. Itu jarang-jarang. Ya. Tulisan ini indah banget people. Beberapa tahun silam Anda masuk ke Miftahul Khair dan ibunya pernah mengatakan kalimat itu kepada Anda. Nah, sok bager sing sukses diajarna. Hafalkan ayat-ayatnya sing laras ya. Bismillah. Ibu dukung, Bapak dukung. Anda sudah tidak lagi merasakan atmosfer Anda menggunakan seragam TK. Anak Miftahul Khair Rumah Tafid tidak lagi menggunakan seragam SD seperti ini. Anak Rumah Tafid tidak menggunakan lagi seragam seperti mereka, termasuk seragam yang seperti ini. Semuanya satu seragam di bawah payung Miftahul Khair. Ketika Anda bicara seperti ini, Anda mengatakan selamat tinggal bagus sekolah dan Anda masuk ke zona ini. Anda masuk ke lembaga ini pastinya ini adalah impian Anda, my people. Berarti sekarang mimpinya pasti berubah. Pak Epi, Bapak ngomong dari tadi impianku satu Pak. Nanti ada ke anak-anak sudah hafid Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Impian saya ingin cepat wisuda Pak Epi. Aku wisuda, aku pakai kostum, aku pakai jubah kebanggaan yang ditunggu sejak lama. Saat hari wisuda, Anda dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Ada orang yang datang di hari wisuda. Kenapa dia terlambat? Ini alasannya. Ini dia. Bukankah ini impian Anda kan? Anda wisuda tahfidz dan Anda bersujud di kaki sang ayah ibunya.
termasuk orang tuanya juga memimpikan ini. Ini real di Manado. Semua mata tertuju kepada orang-orang ini. Memberikan pelajaran bagi anak harus lebih takzim kepada sepuh. Karena berdiri tegak anak sampai detik ini, karena ada energi, the power of birrul walidain. Antum pun sama. Kenapa hari ini digerakkan oleh Allah harus hadir ayah ibunya? Karena kesuksesan para hafid, kesuksesan Ustaz Jajang hari ini dengan bendera pesantrennya, karena ada ayah ibunya di situ. Anda camkan itu. Maka Anda lihat Ustaz ini. Kenapa setiap anak munculkan gambar ini banyak yang berlinang air matanya? Anak tak mau Anda menangis. Tapi yang Anda minta, buka enzim Anda untuk menerima. Ya Allah, batul manisakituna. Maka inti dari semua ini adalah bismillah. Jadikan rumah tahfidz ini adalah pelajaran bagi Masya Allah. Berarti you semua bersama Miftahul Khair bukan hanya menyapa area Majalaya saja. Nusantara harus merasakan atmosfer ini. Suatu saat rumah tahfidz datangnya bukan santri-santri dari Bandung. Mudah-mudahan min kulli nihain fi hadzal bilad, datang dari setiap titik dan mereka mengenyam ilmu di tanah pesantren ini. Allah yubarik fikum. Yo, semuanya takbir. Allah. Ana minta ada orang tua yang bicara sekarang sebelum ana tutup. Tadi kan ayahnya, siapa? Anaknya, putra putrinya. Sekarang ada orang tua. Ana kasih one certificate here. Satu sertifikat. Yo, sebelum ana menuju ke Al-Muawadah, ada nggak kira-kira? Mungkin Ustaz Jajang mau kira-kira menunjuk siapa? Fadhil Ustaz. Silakan, Masya Allah. Siapa? Di depan mungkin Bapak punten. Siapa di sini Pak? Nama saya Sofian dari Biru. Dari Biru. Putranya siapa di sini? Rahma Ramadhani. Ada anak Ada. Mana orangnya kah? Ada. Maju nak, maju sayang. Temanin ayahnya di depan. Oke. Bismillah. Ini pas sekarang nih. Kalau tadi yang maju ke depan gak ada orang tuanya. Semuanya yang maju ke depan tak ada orang tuanya. Oke, sebentar ya Bapak ya. Bismillah Pak, angkat mikrofonnya Bapak, punten. Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan hari ini? Hampir 2 jam saya bicara. Silakan. Pertama, Ya. mimpi anaknya untuk masuk surga, Pak. Oke, good Bapak. Bapak apa impiannya untuk sang putri? Pesannya untuk sang putri? Menjadi anak yang soleh. Solihah pastinya Bapak. Kemudian? Menjadi anak yang baik ke orang tua. Seperti itu. Ibu datang Pak? Enggak. Oke. Pak, saya Bapak bicara sebentar saja saya sudah bangga loh. Bapak bicara, di samping ada putrinya. Putrinya pun pasti akan bangga. Dia akan merasakan, saya senang ayahku maju ke depan dan bicara. Itu kebanggaan buat dia. Nah, salim sayang buat ayahnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini ada sertifikat. Yang akan memberikan sertifikat ini adalah putrinya. Siap ya? Para orang tua, don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Semua akan sinergi sama-sama. Indah pada waktunya dan bahagia pada waktunya. Dan pesan Ana adalah tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dirimu yang dahulu. 2 jam sebelum Ana masuk ke ruangan ini, Anda belum tahu itu hebatnya orang Solomon. Orang Solomon bisa meluluhlantakkan pohon dengan cara apa? Berteriak. Sekarang Anda sudah tahu. 2 jam sebelum masuk ke ruangan ini, Anda belum tahu ternyata sebegitu hebohnya wisudawan di Manado. Di situ ada the power of birrul walidain, kekuatan orang tua. Sekarang Anda sudah tahu. Hadza min fadli Rabb. Sajajah itu yang bisa Anda sampaikan kepada antum, para santri dan para orang tua, para sepuh-sepuh. Mohon maaf saya lancang beli di sini karena Ana yakin mudah-mudahan kalimat Ana yang dari lisan Ana yang lemah ini bermanfaat untuk antum semua. Para guru-guruku, alumni, ini ustaz-ustaz juga datang, alumni dari kantor, ahlan wa sahlan. Nanti kita liko setelah ini. Para ibu-ibu mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang solihah semuanya yang ada di belakang. Hadza min fadli Rabb, awas adanallah fid darain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah kita telah melaksanakan dan mendengarkan motivasi yang alhamdulillah sangat berguna dan sangat memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita realisasikan dan kita bisa laksanakan dan kita bisa menerjemahkan itu semuanya dalam kehidupan kita ini. Akhirul majlis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada saat ini telah terlaksana dan tibalah pada acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bertugas pada saat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini milik antum juga, bukan milik antum juga gitu ya. Jadi siapapun apa yang bisa memberikan satu kontribusi itulah keluarga mereka. Asal jauh lah.
Itu dia itu mana maksud? Dia nampakin hamil.